Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Putri Angelia. Aku akan membahas rangkuman dari materi yang pertama sampai ke 6. Yang pertama yaitu ada kecerdasan emosional dan spiritual dalam berbisnis. Nah, kecerdasan emosional dan spiritual memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis. Kemampuan untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi secara efektif dapat meningkatkan hubungan, komunikasi, dan hasil bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada pentingnya kecerdasan emosional dalam bisnis. Yang pertama, ada meningkatkan komunikasi. Nah, kecerdasan emosional membantu karyawan memahami dan merespon emosi orang lain dengan lebih baik, membangun hubungan yang kuat dan komunikasi yang efektif. Yang kedua, membangun kepercayaan. Karyawan dengan kecerdasan emosional tinggi dapat membangun kepercayaan dengan rekan kerja, klien, dan pelanggan, memicu kolaborasi dan loyalitas. Selanjutnya yaitu membangun organisasi berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Yang pertama, budaya empati. Memupuk budaya empati dan memahami di tempat kerja dengan mendorong karyawan untuk memahami perspektif orang lain. Yang kedua, kepemimpinan berorientasi nilai. Membangun kepemimpinan yang berorientasi nilai dan etika, menekankan integritas, tanggung jawab, dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, ada program pengembangan. Menerapkan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kesadaran emosional dan spiritual, membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kecerdasan emosional untuk pemasaran yang efektif. Ada pemahaman pelanggan, memahami kebutuhan, keinginan, dan emosi pelanggan untuk menciptakan kampanye pemasaran yang beresonansi. Yang kedua, membangun hubungan. Membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan pelanggan dapat menunjukkan empati dan pemahaman. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan menjadi transparan dan jujur dalam komunikasi dapat membangun loyalitas merek. Studi kasus penerapan kecerdasan emosional dalam dunia bisnis. Contoh studi kasus yang pertama yaitu misalnya perusahaan X menerapkan program pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada kecerdasan emosional dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kepuasan masyarakat. Contoh yang kedua, misalnya perusahaan Y itu dapat mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada empati, pemahaman pelanggan, dan mendorong penjualan dan loyalitas merek. Contoh yang ketiga, misal perusahaan Z menciptakan budaya organisasi yang menekankan kesejahteraan emosional karyawan, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan retensi karyawan. Manfaat kecerdasan emosional dan spiritual bagi perusahaan. Meningkatkan produktivitas karyawan yang memahami dan mengelola emosi mereka lebih efektif dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Kecerdasan emosional mendorong fokus dan konsentrasi, menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Kemampuan mengelola emosi mendorong pemikiran inovatif dan solusi kreatif untuk masalah bisnis. Yang keempat, meningkatkan loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih loyal kepada perusahaan. Langkah-langkah meningkatkan kecerdasan emosional dan karyawan. Yang pertama, ada kesadaran diri. Dorong karyawan untuk mengenali emosi mereka sendiri. Yang kedua, pengaturan emosi. Ajarkan karyawan untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Yang ketiga yaitu ada empati. Tingkatkan kemampuan karyawan untuk memahami dan menanggapi emosi orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Ajarkan karyawan untuk berkomunikasi secara asertif dan membangun.